Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan belajar ngevlog. Akan berikan tutorial tentang bagaimana menjadi imam yang baik ya. Menjadi imam sholat maksudnya. Biar bacaannya didengar oleh orang enak gitu. Terus jadi orang-orang pada khusyuk sholatnya. Jadi yang pertama kita itu harus tahu artinya ya. Yang kita baca itu kita harus tahu artinya. Yang kedua, ketika kita membacanya itu hati kita itu mengartikan artinya ya. Di samping mulut kita membacakan ayatnya, hati kita mentadaburi artinya. Terus agar bisa meresapi, boleh sambil merem gitu ya. Kalau ketika kita jadi imam, itu sih yang saya rasakan. Ketika kita jadi imam itu merem itu kalau saya ya terasanya lebih khusyuk gitu ya. Padahal ya emang sholat itu emang lebih utamanya matanya dibuka, diliatin ke tempat sujudnya ya. Terus kita juga diresapi, kita merem. Karena kenapa kita merem? Karena hati kita meresapi artinya, mulut kita menyebutkan ayatnya. Percaya deh kalau kita terus hati kita juga merasa hina di hadapan Allah. Kalau kita seperti itu, maka insya Allah makmum pun akan seperti itu, akan mengikut khusyuk gitu ya. Padahal kalau sholat di rumah kadang-kadang masya Allah ya lupa mulu. Tapi kalau lagi imam, wah belajar khusyuk emang. Karena emang kan kalau jadi imam itu kita ibaratnya setiap imam itu, setiap pemimpin akan keluar mas'ul an ra'yati, akan diperintah pertanggungjawaban. Begitu juga kita imam sholat ya, bacaan kita harus bagus karena kita menanggung baca secara tidak langsung, kita menanggung bacaan makmum. Secara tidak langsung kita yang mewakili bacaan surat dan ayatnya itu ketika dalam sholat itu. Begitu juga kita berdoa. Jadi seolah-olah kita yang mewakili gitu kan, mewakili berdoa kepada Allah, kita mewakili doa-doa makmum kita. Nah, kita berusaha khusyuk ya, walaupun ketika sholat sendiri masya Allah. Jadi ketika kita khusyuk itu, maka bacaan pun yang keluar itu ya bacaan yang secara tidak sadar gitu. Jadi suaranya itu jadi indah, indah. Bacaannya itu menjadi indah sendirinya gitu. Tanpa harus di lagu-lagu atau di gaya-gaya gitu bacaan itu. Itu suara itu jauh lebih bagus ketika datang dari kekhusyuan kita. Contoh kalau saya seperti ini ya, merem misalnya. Kalaupun tidak merem misalnya, bacaannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini kalau saya bacaan itu yang datang dari kekhusyuan ya. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu juga ayatnya, kita kalau bisa cari yang tahu artinya ya, karena kita bisa meresapi artinya gitu. Itu menambah nilai plus khusyuk kita. Contoh atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Nah, begitu juga dalam ayat bacaan itunya ya, seperti ruku, sujud. Nah, kita senantiasa ketika membacanya itu mulut membaca, hati kita mengartikan. Contohnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam hati kita itu maksudnya Maha suci Allah yang maha agung gitu kan. Nah, jadi setiap mulut mengucapkan ayat, hati kita mengartikan. Begitu juga ketika sujud gitu. Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Maha suci Allah Rabbi yang maha tinggi. Nah ya, wa bihamdih, dan dengan pujiannya. Pokoknya terus hati kita merasa banyak dosa, merasa hina di hadapan Allah gitu, ketika sujud. Adapun ketika terutama ketika sujud ya, kita mulut mengucapkan artinya, hati mulut mengucapkan ayatnya, hati mengartikan artinya. Begitu juga hati merasa hina gitu, bahwasanya saya merasa hina di hadapan Allah. Seperti itu nama kekhusyuan. Percayalah kalau imam khusyuk, makmum pun ikut khusyuk. Tapi kalau imamnya nggak khusyuk ya makmum juga. Apalagi kalau imamnya bacanya digaya-gaya tetapi tidak ada kekhusyuan lah, itu makmum juga malah tidak khusyuk, bawaannya pengen aminnya sambil bercanda biasanya kalau lihat imamnya seperti itu ya. Baiklah, itu aja mungkin berbagi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga orang yang lihat YouTube ini. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.